Selamat pagi buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita telah diberikan kesehatan hingga pada saat ini, walaupun dalam pandemi COVID-19. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maitriana Brumilala dengan NIM 1930 20 20 40 30. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Mutia Evi Wardani, SH.MH. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Nah, menurut saya perkembangan bahasa Indonesia menurut saya yaitu bahasa yang menjadi persatuan Republik Indonesia dan menjadi kesatuan Republik Indonesia. Nah, bahasa Indonesia diproklamasikan sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka secara singkat menurut saya. Nah, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Nah, kita tahu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok di Nusantara berkumpul dan rapat. Para pemuda atau disebut dengan juga para pemuda berikrar. Nah, di sini ada tiga dari 28 Oktober 1928. Yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bahwa bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dan menurut saya perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, betapa pentingnya itu bahasa Indonesia. Nah, di situ marilah kita menjadi mahasiswa yang inovatif, kreatif dalam berbahasa yang santun dan sopan. Nah, karena bahasa Indonesia itu yang menjadi lambang, yang menjadi bahasa kita. Nah, selanjutnya kita ke ragam bahasa Indonesia. Menurut saya, ragam bahasa Indonesia ini terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Kita tahu ya apa itu media. Nah, kalau media itu seperti kita contohnya seperti kita di dalam kuliah inilah, di dalam kita kuliah daring, itu dinamakan media. Kita saling berinteraksi melalui sebuah media, melalui teleponan genggam atau laptop atau segala macam
pokoknya banyak. Itu dinamakan media. Nah, di dalam kita daring, pasti di situ kita saling berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Di dalamnya kita bisa menggunakan seperti yang kita sudah sekarang ini kita pakai, seperti WhatsApp untuk membuat sebuah grup untuk memperbincangkan mata pelajaran dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu seperti Zoom, saling tatap muka untuk saling berinteraksi juga, berbicara satu dengan yang lainnya, seperti mahasiswa dengan dosen dan sebagainya, seperti Google Meet itu juga sama, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu berdasarkan banyak itu, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata-kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Selamat pagi.